Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan sharing-sharing bersama narasumber kita yaitu Farid Suryadinata yang sudah banyak bergabung dengan organisasi-organisasi ya. Salah satunya itu menjadi ketua umum Mayasmala tahun angkatan 2024-2025. Nah, yang pastinya sudah sering berbicara di depan umum, di depan banyak orang, entah itu di forum, acara, atau waktu briefing di lapangan. Nah, topik kita yaitu gimana sih caranya bisa bicara di depan banyak orang tanpa grogi dan tetap percaya diri. Nah, langsung aja kita sampai. Halo, Amarin. Ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Neng Novi Puspitasari. Mari kita simak videonya sama-sama. Langsung aja ya. Pas dulu nih, pertama kali Apari berbicara di depan banyak orang. Masih gugup gak sih? Gimana tanggapan Apari pas pertama kali? Ya, jadi saya jelaskan dulu nih. Awalnya kan masuk Mayaspa itu semester 2. Iya. Nah, semester 2 pas lulutnya itu masuk. Kemudian di pas mau UAS itu langsung mencalonkan yang kedua. Itu kan sangat waktu yang muda, semester muda. Iya. Langsung mau jadi seorang pemimpin yang itu tidak mudah. Iya. Jelas banyak sekali pandangannya. Yang pertama itu bingung. Pertama bingung karena saya itu belum tahu backgroundnya seperti apa, terus apa yang harus saya lakukan. Tapi di sisi lain itu saya mulai belajar mengenai public speaking. Tentu saya juga nervous, dan pas awal pertama kali saksikan saya juga masih membaca teks, masih mempost ke teks, tidak mau yang mulia gitu, karena ya tadi belum tahu gitu kan. Tapi di sisi itu mulai tumbuh rasa percaya diri, karena public speaking itu dasarnya itu percaya diri gitu. Jadi gimana kita kalau misalnya tidak percaya diri, itu tidak mungkin bisa ngomong di depan banyak orang apalagi. Bahkan untuk latihannya, saya itu biasa latihan itu di organisasi di rapat-rapat lah, yang memang kalau ini terlalu tidak terlalu banyak juga. Kemudian banyak macam-macam itu mengenai retorik komunikasi, mengenai bagaimana kita bisa membangun suasana audiens itu, mendengarkan kita berbicara itu enak dan paham apa yang kita sampaikan itu. Karena apalagi kan kita itu di dunia perkuliahan, mau rasanya jika tidak bisa public speaking kan, karena kita akan kembali ke masyarakat juga sangat penting public speaking itu juga. Ketika saya masuk di kepemimpinan Mayasfala, itu yang saya lakukan itu latihan. Ya, karena public speaking itu bukan hafalan, bukan hafalan, jadi lebih ke latihan. Jadi bagaimana kita telah belajar di atas ini, misalkan di perkuliahan belajar mengenai public speaking. Nah, jika tidak ada bahan untuk atau wadah untuk praktek, itu tidak akan mampu untuk disampaikan atau untuk dicapai di public speaking. Jadi public speaking itu untuk latihan teks itu. Berarti memang kita tuh harus melatih diri ya, dan mempraktekkan sendiri lagi sebelum masuk ke intinya. Iya. Prakteknya. Prakteknya. Nah, yang selanjutnya nih, kalau sekarang kan Farid ini udah dari cutting lah, kakak tingkat ya. Bisa loh ada adik tingkat yang bilang, aku masih takut bicara di depan umum, di depan banyak orang. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu, Arin kasih tips apa? Jadi yang pertama itu jangan selalu meremehkan diri sendiri ya. Jadi biasanya orang-orang baru itu public speaking itu saya takut gini, saya takut salah, saya takut gawe ngomongnya gitu kan, gimana caranya. Jadi ketakutan itu menjadi hambatan untuk seseorang yang ingin melatih public speaking. Jadi yang pertama itu jangan selalu menilai diri kita mendalam. Jadi percaya diri, yang kepercayaan diri itu didasari oleh keberanian.
Gimana kita mau kalau mau lancar public speaking, mau bisa public speaking, tapi keberanian kita itu tidak tumbuh itu yang paling penting. Jadi untuk adik-adik gitu kan, kalau Epon mau belajar public speaking sih saya rasa di organisasi terbanyak. Ya. Karena kalau di kelas itu biasanya utamanya yang tidak banyak crowd hype gitu nih. Ya. Apalagi kan kalau di kelas itu kan ada presentasi. Presentasi itu kan tanggung kalau ada dosen. Betul. Itu kan mau kalau ada dosen tak salah karena ada dosen gitu. Dan apalagi sebenarnya kan kalau berpendapat atau berargumen dengan dosen itu tidak apa-apa. Iya. Tapi kan di sisi lain kita itu terhalang oleh kesopanan masa kita melawan argumen dosen gitu kan dalam berbicara gitu kan masa ucapan dosen itu kita tanggapi gitu kan itu kan rasanya tidak enak. Nah jadi tepatnya itu di organisasi karena di organisasi itu teman-teman itu bisa belajar public speaking didasari dengan kebebasan berpikir. Ya, betul. Karena bebas berpikir maka seseorang itu berani itu berarti itu berani. Nah argumen itu kan sangat berarti kita udah berbicara itu. Organisasi itu jadi tempat ragu argumen ya. Iya karena penting sangat penting lah itu karena kebebasan berbicara kebebasan berpendapat itu di organisasi. Ya, oke. Nah yang ketiga nih dari pengalaman jadi ketua umum yang pastinya seberapa penting nih kemampuan berbicara di depan banyak orang untuk seorang pemimpin. Nah untuk soal pemimpin kan gini, pemimpin itu dasarnya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah seni untuk mengarahkan seni mengarahkan anggota gitu. Gimana kita kalau semisal dari pemimpin tapi tidak bisa mengarahkan anggota itu menurut saya nggak jelas. Karena dalam penyampaian berbicara di rapat itu kan di rapat itu sangat penting menyimpulkan tujuan bagaimana ada organisasi ini mau dibawa gitu. Jadi kalau salah penyampaian saya itu sangat berbahaya untuk para anggota. Nah di sisi lain dalam kepemimpinan itu kan cara untuk mengarahkan agar si anggota itu bisa selaras dengan visi-visi kita. Iya. Kalau semisal penyampaian kita buruk, bagaimana mereka akan sesuai dengan visi misi? Nah itu sangat penting sekali dalam kepemimpinan. Iya, oke. Ada lagi mungkin? Udah mungkin itu aja karena tidak banyak pengalaman saya. Oh gitu. Ya untuk adik-adik kita saya rasa jangan selalu menilai diri sendiri gitu. Jadi terus berlatih dan banyak sekali wadah untuk mengembangkan diri apalagi di universitas dan malu rasanya juga mahasiswa universitas. Oke. Nah sebelum kita tutup nih Adik boleh kasih pesan buat teman-teman yang masih takut berbicara di depan. Jadi ya pesannya kan biasanya kan orang-orang di kalau berbicara itu tadi selalu menilai diri sendiri dan melihat orang lain gitu. Oh orang lain bisa itu bisa kayaknya saya nggak bisa. Nah, itulah Jadi itu teh kayak kurang percaya diri ya. iya lah kurang percaya diri itu sangat amat sekali gitu. Nggak mungkin bisa public speaking kalau nggak punya percaya diri. Jadi untuk adik-adik kita teruslah untuk berkembang gitu. Jangan sampai terhalang oleh apa ya keraguan terhalang oleh ketidakmampuan. Sebenarnya kan kalian tuh mampu gitu. Kalian itu mampu, cuman di sisi lain kalian terlalu memikirkan keburukan yang ada di diri sendiri gitu ya. Padahal kalian kuliah itu nggak buruk gitu. Tapi itulah penghambatnya. Jadi jangan sampai keraguan itu menjadi hambatan. Jadi ragu terhadap diri sendiri itu kurang baik ya. Jangan harus ragu terhadap diri sendiri itu ajang panjang. Iya. Gitu karena mereka tidak tahu potensi diri mereka sendiri gitu. Padahal potensi mereka pun bagus, tapi mereka tidak percaya diri. Belum digali aja ya. Banyak potensi yang kebungan gara-gara tidak percaya diri. Oke. Ya udah, itu aja ya Kak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga seri kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman kawan diri saya sendiri. Ya udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.